welcome to the Hopcast. Oke, from Hop IT dari studio langsung nih dari Pengharapan Jayapura Hop IT. Wow, first of all harus introducing dulu nih karena ini tamu pertama kali muncul di podcast Hopcast Hop IT. Oke, hi everybody. Perkenalkan diriku Wiruri. You can call me Ruri for singkatnya kayak gitu daripada orang-orang bingung nih. Biasanya orang-orang suka apa sih namanya susah banget gitu. Jadi kalian bisa panggil aku Wiruri atau Ruri. This is my first time ada di Hopcast dan tentunya dengan segmen terbaru dan teraktual dari Hop IT yaitu Journey with God. Di segmen ini kita tentunya bakal ngomong banyak hal tentang Journey with God. Journey with God itu kalau di Indonesia kan pasti tahu ya. Perjalanan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, atau petualangan dengan Tuhan pun bisa kita artikan gitu. Jadi akan banyak banget narasumber-narasumber hebat yang di sini tuh kita bakal belajar tentang bagaimana tiap-tiap orang ngalamin Tuhan dan diproses sama Tuhan sampai akhirnya ada di posisi hari ini atau keadaan hari ini. Dan untuk pertama kali ini kita akan masuk ke topik yang sangat-sangat gila. Ini sih penting banget. Itu adalah a turning point atau titik balik dari seseorang. Dan ya, narasumber kita nih tentunya harus diperkenalkan dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah produk asli dari Pengharapan sendiri. Dia adalah Kakak Angels Watimuri. Halo, Kakak Angels. Wow, kayaknya nih yang orang lama siapa, yang orang baru siapa, tapi gak apa-apa. Kita akan berdiskusi lebih dalam tentang Journey with God yang mungkin di kisah-kisah yang lain atau di penampilan-penampilan lain Kakak Angels belum pernah dibahas ya, perjalanan pribadi Kakak Angels dengan Tuhan. Ya tentunya yang selalu dan yang selalu kita dengar bahwa kalau kita gak kenal kita gak bisa sayang, kalau kita gak bisa sayang kita gak bisa cinta, kalau kita gak bisa cinta kita gak bisa punya hubungan ya. Oke. Makanya itu kita harus kenal dulu nih sama Kakak Angels. Oke, kita langsung saja. Kakak Angels bisa perkenalan dulu nih, namanya siapa, nama lengkap nih, biar ada yang penasaran kan bisa langsung tahu nih. Oh Kakak Angels, langsung search biasanya di Facebook kan, kalau Facebook kan namanya harus sama marga gitu kan, jadi biar ketahuan gitu. Oke. Kalau nama lengkap saya Angels Alfred Watimuri. Wow, jadi produk Ambon, benar, produk Ambon. Nah, Kakak Angels dipanggil siapa nih biar gampang panggilannya nih? Biar gampang, Angels bisa. Angels. Jong juga bisa. Alfred juga bisa. Alfred juga. Jadi Watimuri juga bisa. Kalau bisa sekalian gitu semuanya. Boleh, karena waktu masih di Eropa sana gitu. Wow, di mana marga? Kayak Eropa mana nih gitu. Wow, Kakak Angels. Pasti orang kayak, wah Angels tuh apa gitu, kenapa namanya Angels? Nah kalau bisa dijelaskan Angels tuh artinya apa sih? Angels itu teman-teman bisa cari di kamus bahasa Inggris, itu artinya malaikat. Malaikat tapi karena pakai S berarti jamak, berarti malaikatnya banyak. Oh jadi gitu. Malaikat-malaikat kayak gitu. Jadi banyak malaikat lah. Jadi sebenarnya bacaannya yang benar pronounce-nya itu angels ya, gitu. Ketika kita lagi di Eropa sana kita bisa angels ya. Tapi kita di Indonesia dipanggil Angels saja. Wah, kenapa nih orang tua namanya Angels ke anak laki-laki, kira-kira baru lihat malaikat gitu. Itu kisahnya malah kalau menurut versi papa saya, almarhum papa saya, itu mama mau dapetin saya kan susah banget nih, lama setelah nikah, lama baru bisa nih. Gitu. Usia juga waktu itu sudah mama berapa ya? 33 apa 35. Usia ngerawan ya. Gitu. Jadi begitu keluar langsung ini karena papa punya keyakinan nih malaikat-malaikat yang melindungi. Haleluya ya, luar biasa. Jadi makanya dinamain Angels gitu. Kalau kalian mau ke barat-baratan bisa panggil Angels saja ya. Kakak Angels gitu, ntar ya balik ya. Dari belakang sih kelihatan kayak apa sih gondrong gitu, tapi pas balik ini bukan cewek ya. ini Angels cowok. Oke. Guys, tadi kan udah dibilang nih kita bakal ngomongin a turning point dari Kakak Angels sebagai bagian Journey with God-nya. Nah, sebelum lanjut otomatis kita harus tahu dulu Kakak Angels nih asalnya dari mana, bisa nih dijelasin. Alamat lengkapnya nggak usah nanti ada yang kejar-kejar kayak gitu ya. Asal gerejanya ya udah pasti dari Pengharapan, tadi kan diriku udah bilang.
Tapi dari rayon mana nih? Rayonnya Rayon Oikumene. Rayon Oikumene, dia ada di pojok sana, iya, pojok kota sana. Jayapura ya, paling betul. Pojok. Paling pojok. Nah, dari Oikumene, dari kecil di Oikumene atau pindahan, anak pindahan nih? Oh, kebetulan dari belum lahir. Dari belum lahir. Udah Oikumene. Berarti itu artinya dari belum lahir juga memang adalah Kristen kayak gitu. Iya, bukan Kristen KTP ya? Ya, bukan Kristen KTP. Oke. Ini benar-benar Kristen ya. Namanya juga malaikat. Kita panggil malaikat aja boleh, kakak malaikat. Bebas. Okay. Saya mah bebas. Siap. Nah, Kakak Angel, sebelum lanjut, aktivitas sehari-hari Kakak Angel sih ngapain sih gitu? Itu dulu tuh penting. Aktivitas sehari-hari ya kalau pagi, kadang siang, kadang malam kerja. Oh, kerjanya di mana sih? Kerja apa dulu? Kerjanya sebagai apoteker. Oke, apoteker. Wah, yang butuh obat bisa. Kerjanya di kalian kalau punya gangguan mental. Wow. Ya, saya di situ di rumah sakit jiwa. Oke, bisa langsung konseling kali ya. Iya, bisa. Obat yang berat untuk kayak nggak boleh. Ya. Oke, guys, jadi Kakak Angel sini sekarang kerja. Tapi selain kerja nih, pasti ada kesibukan lain dong yang kayak membuat Sabtu Minggu misalnya nggak balik ke rumah, tidur di mana begitu. Pasti ada kesibukan tambahan. Ya. Kalau boleh tahu kesibukan tambahan Kakak Angel selain kerja itu apa aja? Kesibukan tambahan saya melayani di gereja. Wow, para malaikat-malaikat bergabung dengan malaikat-malaikat yang lain. Oke, haleluya. Terus? Sebagai tim multimedia. Oh, tim multimedia. Pasti banyak nih orang-orang pengharapan yang kayak pasti pernah lihat. Pasti pernah kamera kayak gitu. Awas aja kalau nggak tahu gitu ya. Oke. Aktif di kegiatan gereja sebagai tim multimedia. Apa tuh? Megang kamera kah? Megang mic kah? Multimedia kan banyak ya. Atau ada seksi lain yang emang itu tuh baru banget. Yang kita tuh kalau tahu tim multimedia itu biasanya nggak ada itu. Apa tuh seksi apa nih? Yang nggak ada ya. Yang jarang kelihatan ya. Mungkin operator. Iya, operatornya bukan operator megang komputer ya. Tapi kita megang mixer terus, kue guys. Iya. Nggak mungkin. Alat pengontrol suara ya. Oke. Sip. Jadi salah satu aktivitasnya yang nggak kelihatan adalah jadi mixer. Tapi selain di megang jadi mixer kan tadi kan nggak fokus jadi mixer. Oke. Selain sebagai operator, di bidang apa nih kalau di Hope IT nih? Kalau di Hope IT sebelumnya di bidang konten kreator. Tapi sekarang saya sudah merambah ke bidang kerohanian. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaanku tadi. Emang Hope IT yang konten yang isinya tuh tim multimedia butuh kerohanian? Butuh banget. Kerohanian tuh isinya apa gitu? Ya, di kerohanian itu kita akan tugas-tugas liturgi gereja sebelum kita tampilkan. Tim kerohanian akan ikut yang namanya usbu. Para tim kerohanian juga ikut usbu. Ikut supaya tahu kan bahan bacanya di mana, nanti terinfo ke kita supaya kita mempersiapkan untuk pelayanan di hari Minggu. Oh ya. Jadi di tim kerohanian. Selain itu di kerohanian juga tempat buat teman-teman mungkin mau konseling rohani pun bisa. Wow, bisa langsung. Pasti ini produk RSJ ya guys. Kemudian bisa juga kita juga bikin konten-konten tentang kerohanian. Oke, tentang kerohanian. Luar biasa ya. Berarti spiritualitas ya, ngisi spiritual tiap-tiap pribadi bahkan di tim multimedia atau di luar. Nah, ngomong-ngomongin soal spiritual, tadi balik lagi dengan segmen kita hari ini yaitu Journey with God dengan topik inti adalah a turning point dari Kakak Angel sendiri, kisah Kakak Angel sendiri. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita lanjut, setiap orang itu kan pasti punya waktu-waktu di mana dia tuh kayak dekat banget, on fire banget sama Tuhan dan waktu-waktu kejatuhannya. Karena kalau diriku secara pribadi pasti mengertinya kayak gitu. Sebelum ada pelayanan yang maksimal pasti punya pertemuan pribadi dengan Tuhan, pasti punya pertobatan. Nah, itu yang mau kita kupas pada saat ini. Boleh cerita gak sih Kak, kapan banget itu Kakak Angel itu mengalami kejatuhan-kejatuhan? Kan sebelum itu pasti Kakak Angel aktif dalam pelayanan, aktif sekolah minggu kan ya? Iya, aktif dong. Aktif banget ya, anak berprestasi dalam sekolah minggu. Oke. Jadi sebelum
jatuh pasti orang kan punya aktivitas rohani. Nah, pada akhirnya itu jatuh dalam beberapa hal-hal ya. Boleh dibagikan gak sih di sini, mungkin ada yang belum tahu gitu tentang perjalanan Kak Angel. Oke. Tapi ini saya tanya dulu nih, ini yang mana dulu nih? Yang turning point kita dari yang tadinya dekat dengan Tuhan jadi gitu. ada dua atau dari yang lost kembali anak yang hilang. Kita mulai dari turning point yang pertama, bukan turning point yang pertama sih, tapi domba yang menyesatkan diri ya. Bagaimana bisa menjadi domba yang menyesatkan diri padahal ini lahir besar di area gereja. Terus kenapa apa yang menyebabkan pertama belok dari Tuhan ke hal-hal yang mungkin duniawi gitu. Pertama-tama yang bikin belok itu waktu zaman kuliah. Zaman kuliah di mana? Kuliah ya, gue kuliah di Surabaya. Wow, anak arek-arek Surabaya ya, gitu. Ya. Jadi waktu di sana ya namanya kita anak timur ya, hobi banget tuh yang namanya ibadah. Jajakin betul. Jajakin gas. Penting ibadah, judulnya ibadah pasti datang. Tapi nggak ngelihat-lihat di gereja mana sih? Enggak, pokoknya namanya ibadah Kristen, guys. Terserah mau sesat atau enggak gitu, jangan kayak gitu guys, harus difilter. Nah waktu sana suatu ketika itu saya diajak salah satu gereja. Saya ikut minggu pertama, wah nyaman banget di service, di servisnya mendapatkan nyaman. Pelayanan yang luar biasa. Disapa, tegur sapa, ketemu di gerejanya kampung. Cukup lumayan besar kayak gitu di area itu. Lumayan ada nama lah bisa juga. Sorry ya nggak bisa di-spill ya. Terus minggu kedua saya datang, saya mulai ngerasakan something yang different. Apa tuh? Jadi pada saat doa syafat itu tiba-tiba ada suara-suara yang aneh di kuping. Lalu yang baru terdengar. Baru banget saya baru dengar pas saya buka mata. Mereka berbahasa-bahasa yang aneh. Oke. Ya terus saya ingat mungkin bahasa roh ya. Terus saya bingung. Setahu saya bahasa roh itu karunia. Tapi ini kok polanya sama semua gitu. Ya udahlah, mungkin mereka benar-benar khusyuk, tapi kok semua ya. Udah selesai doa, diajaklah sama koordinatornya lah gitu, ngajak ngobrol, nanya gimana bersedia pelayanan nggak di gereja kami. Aduh minta maaf saya sudah pelayanan di gereja sebelumnya. Gitu. Terus dia bilang, aduh ini kita iman kamu nggak bakal bertumbuh deh kalau kamu gereja di 2 gereja. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah karena seperti itu akhirnya disitulah saya mulai ini kok aneh nih. Ya udah mulailah saya kembali ke gereja saya lagi. Nah faktor lingkungan lah yang membuat jadi sesat dalam arti udah rajin, bukan rajin sih, maksudnya udah malas-malas gereja. Saya bahkan pernah hitung-hitung tuh rekor 1 tahun nggak injak pintu gereja. Ini kenapa sih? Kenapa nggak injak pintu gereja? Apakah karena first experience tadi yang ngalamin hal baru dalam sebuah gereja, atau kan katanya tadi udah balik lagi nih ke gereja yang lama? Ini berarti dua gereja yang beda. Apakah denominasinya juga beda? Tata gerejanya juga beda atau gimana? Gereja yang lama? Tata gerejanya yang berbeda. Tata gerejanya yang berbeda. Berarti dari gereja yang itu pindah ke gereja yang sebelumnya. Nah di gereja yang sebelumnya ini mulai gak aktif juga gitu. Mulai gak aktif juga karena itu dia saya bilang tadi lingkungan. Tidak hanya lingkungan di sekolah di kampus, tapi juga lingkungan di gereja sendiri yang membuat saya akhirnya udahlah ini kok lingkungan gereja kayak gini sih. Nggak sesuai dengan yang nggak kayak kita di sini gitu. Jadi suatu ketika tuh saya pengen pelayanan nih di gereja saya yang ini ya, yang lama ya. Mau pelayanan, udah waktu itu mau main musik. Wow. Gitar. Udah latihan nih dari hari Senin sampai Kamis, Jumat. Nah, ibadahnya kan hari Minggu nih. Tiba-tiba hari Sabtu malam saya di SMS. Angel, kita ganti lu ya. Kok bisa? Kenapa? Enggak, kita udah dapat pemain reteam. Gitu saya bilang, lah kan saya sudah latihan. Ya ampun, jadi sepihak gitu dan itu Amin 1 gitu. Udah hari Minggu saya tetap datang ikut ibadah, lihat, dan mereka kayak nggak ada rasa bersalah apa-apa gitu.
Nah sejak kejadian itu, wah ini kok saya mulai disisihkan gitu. Terus coba beberapa kali juga coba-coba untuk pingin gabung pelayanan, tapi kayak gak dikasih kesempatan, gak dibatasi gitu. Tapi nggak tahu nih alasannya apa berarti gitu. Kayak gitu akhirnya ya udahlah, ngapain juga ke gereja gitu. Kita pengen pelayanan juga nggak dikasih gitu kan. Oke, sip. Ditambah kan teman-teman dari kampus juga kan ya. Udah mah maunya itu lebih lagi mendalami Tuhan di dalam gereja ditolak. Jadilah ada yang menerima di luar ya. Nggak tahu setan-setan dari mana ya. Sorry. Jadi akhirnya itu sampai setahun gak injak gereja. Wow, di Surabaya nggak injak gereja selama 1 tahun. Sama 1 tahun sama sekali. Diajak ibadah pun enggak. Diajak ibadah pun enggak datang. Oh sudah kayak udah ada yang kayak, ayo ibadah. Iya, jadi kayak ada ibadah keluarga gitu kan. Wow, sampai ibadah keluarga pun ibadah keluarga pun enggak datang. Itu biasa magnet paling kuat tuh kalau tidak datang itu bisa berarti nggak datang. Karena kekecewaan tadi, keanehan pertama mendapat first experience yang aneh di awal, terus habis itu pengen mempertahankan aktif ke gereja di gereja yang lama, bukannya malah dibantu gitu, tapi malah lama-lama ditolak dan dibatasi gitu. Nah itu muncul dari situ. Ditambah ketika karena sudah jauh teman-teman ngajaknya gini-gini terus ngajaknya. Tiap kali udahlah nggak usah gereja, udah gas kita. Anak kuliah pasti gitulah. Apalagi anak kuliah timur gitu di Surabaya gimana. Yang memperkuat lagi, aneh ya. Selama nggak ikut gereja, saya minta apa-apa ke Tuhan, Tuhan kasih ya. Semua digampangin gitu. Jadi ngerasa aman-aman aja. Ya udahlah. Juga minta apa-apa Tuhan kasih kok. Dikasihnya juga kayak nggak butuh waktu gitu kayak. Tuhan saya pengen ini. Udah langsung dikasih terus. Emang itu berarti masih ada waktu berdoa sama Tuhan, even gak ibadah iya, gitu. meskipun gak ibadah tapi berdoa tetap jalan. Baca Alkitab? Enggak pernah. Terus itu datang dari mana? Semuanya yang dapat. Gitu. Oke, jadi dimudahkan lah dianggap. Jadi akhirnya santai. Jadi malah menikmati. Malah menikmati situasi itu kayak gak ada masalah. Hidupku baik-baik aja kayak gitu. Nah, sejauh apa itu kan maksudnya secara manusiawi kita kayak anggapnya aman-aman aja. Nah bisa disampaikan gak sejauh apa tanpa disadari nih kejatuhan demi kejatuhannya tuh sejauh apa gitu. Itu kan enak di awal tapi kan dosa itu emang enak di awal gitu. Tapi mulai dibawa kemana tuh, dosa-dosa apa tuh yang kayak mulai makin jauh, benar-benar jauh gitu. Iya kan dari situ sebenarnya sudah makin jauh nih, udah gak pernah ini. Cuman turning pointnya tuh setiap ketemu teman-teman itu pasti, kamu kok gak gereja? Oh selalu bilang kayak gitu. Iya ditanyain, kok gak ke gereja? Malas gini. Udah mereka mulai ayat-ayat Alkitab mulai masuk, renungan. Itu teman-teman sendiri. Kirain teman-temannya itu mengajarkan lebih lagi, ayo kita hancur saja begitu enggak ya? Kebetulan temannya banyak nih. Ini yang versi benar. Versi benar, siap. Oke, versi benar. Terus jadi ada ini akhirnya kena tuh waktu itu. Tapi saya udah lupa sih ayatnya di mana. Cuma dibilangnya, kamu ingat di dalam Alkitab pun tertulis kalau kita tidak beribadah kita berdosa gitu. Mikir. Ya udahlah, kayaknya saya memang harus ke gereja dah. Jadi gitu. Cobain gitu. Coba. Udah gereja. Masa kebetulan setelah 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun gak pernah gereja sama sekali. Ya udahlah gereja. Nah, ketika ada masuk gereja itu kaget, wah dirangkul. Di gereja baru lagi nih? Enggak, gereja yang lama yang ditolak itu. Jadi pas jadi benar-benar ngerasa dirangkul tuh. Jadi ketika itu tuh ada vokal grup, bapak-bapak isinya, tapi isinya Ambon. Ambon semua. Pas satu produknya. Mereka nyari, karena mereka vokal grup, mereka nyari 1 orang lagi buat suara, tambah suara mereka. Oke. Si bapak ini anaknya kebetulan sama saya di Pemuda, dia tuh langsung ngajak, Bung ayo ikut. Iya. Gabung. Nah saya pas itu tanya-tanya dulu ya, ternyata nih vokal grup yang saya diajak bergabung adalah vokal grup yang lumayan dikenal Indonesia Raya. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Jadi mereka sudah dikenal banget, sudah sering keliling gereja untuk nyanyi. Akhirnya diajak, terus saya bilang, waktu latihan saya bilang, Om,
ini suara saya fals loh, nggak bisa nyanyi. Si Om ini bilang, saya nggak butuh suara kamu yang fals, saya cuma butuh hati untuk melayani. Haleluya. Nah, dia bilang situ dia tambah, wah ini saya malah dirangkul nih kayak gini. Udah pas tampil di gereja, sontak teman-teman pemuda saya semua pada kaget. Kenapa? Si anak muda ada di tengah-tengah bapak-bapak. Iya, itu pertama. Yang kedua, Jel, lu kan gak bisa nyanyi, fals. Kok bisa kamu gabung dengan vokal grup ini? Yang terkenal gitu. Kita aja yang nyanyi, mau gabung susahnya minta ampun, kok kamu bisa? Terus saya bilang, saya cuma jawab gampang, berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari gitu. Udah dari situ, itulah yang saya mulai lihat, wah kok malah setelah saya gabung gereja saya dirangkul kayak gini. Dari situlah mulai kembali pelan-pelan gitu, mendekatkan diri. Iya, meskipun masih bolong-bolong sih. Nah, terus akhirnya ajakan teman-teman, ayah teman-teman lah yang membuat kakak bisa kembali lagi. Coba deh, siapa tahu nih kayak gitu. Nah, pada saat itu pengalaman yang itu kan pasti gak langsung enak di awal, pasti ada proses-proses panjang. Nah, itu gimana tuh prosesnya tuh? Proses panjangnya ada. Jadi dia punya puncak. Sebenarnya puncak itu di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 itu saya masih SD. SD ya? Iya, kayaknya 2011. SMP. Ya? SMP. Kayaknya. Karena kan saya masuk kuliah 2006. Wow. Harusnya itu kan sudah di masa-masa lulus. Harusnya. Tapi ternyata itu di masa-masa belum lulus. Oke. Dan di 2011 itu saya dapat pukulan berat, papa saya meninggal. Oke, itu di sini di Surabaya. Di Surabaya. Tapi bapaknya meninggal di sini. Di Jayapura. Iya. Nah, setelah meninggal dia punya tahun 2012 itu ya nih kembali lagi masalah cewek. Ya, aku jadi, sebagai kaum Hawa diam, aku tidak berbicara. Jadi yang menjadi support sistemku ini tiba-tiba kami putus. Oh ya ampun. Tanpa sebab. Nah, bro ya, jadi tadinya kan dapat support dari dia terus setelah papa meninggal kan. Setelah putus dengan dia, jadi tambah ya hancur lah, apalagi anak muda biasalah gitu lah. Masih belum matang kan gitu. Nah, jadi waktu lagi masa di situ ada 2 bulan itu. Mama saya telepon saya tuh selalu bilangnya, selalu nanyanya kapan skripsimu selesai. Oke, itu pressure sih parah. Kebetulan di rumah juga mama nih tengkar terus nih di rumah nih sama kakak ipar. Jadi kalau telepon nangis gitu kan. Oke, cerita semua. Nah itu jadi saya jadi pressernya di situ udah kena puncaknya di 2012 bulan Oktober. Skripsi saya udah kelar semua, sudah di print naskah, tiba-tiba laptop saya kemalingan. Kayaknya itu tangga tertimpa, gimana sih, tertimpa tangga, jatuh lagi ya udah banyak gitu patah tulang. Itu gila itu, jadi yang tersisa hanya data mentah sama naskah yang udah saya print. Wow. Saya nggak ada backupan data sama sekali. Waduh itu gila. Itu benar-benar langsung hancur. Tapi itu udah rajin gereja, itu pada saat itu udah rajin gereja. Udah. Oke. Tapi Tuhan kasih cobaan. Bukan Tuhan kasih cobaan sih. Tuhan izinkan. Oke. Tuhan nggak pernah kasih cobaan guys. Ya, itu nggak pernah itu. Tuhan izinkan aja. Nah, pada saat disitulah puncaknya. Jadi sempat yang namanya mau bunuh diri. Jadi juga di situ. Iya. Ampun. Sampai ada pikiran. Pikiran itu muncul. Jadi, tapi di sini unik loh. Jadi ketika pemikiran bunuh diri itu muncul, itu saya sampai mikirkan caranya. Begitu. Jadi ketika mikirin caranya, cara pertama saya mikir nih, ini kalau bunuh dirinya gantung diri bisa kali ya? Ya ampun. Iya, jadi udah sampai kepikiran begitu. Sampai mikirin, jadi ngeliatin plafon kamar, ngeliatin plafon kamar. Terus kayak masang tali nih kira-kira kuat ya gitu. Malah yang ada ini kalau di plafon kamar kok kayaknya nggak ada buat masang tali ya. Oh ya udah, tangga kejemuran lantai 4 bisa nih, tangganya besi nih. Oh bisa. Udah mulai di skenariokan. Skenarionya udah, cuman mikir manusia itu dalam keadaan tercekik dia masih bisa bertahan 3 menit
kurang lebih. Jadi takut menderitanya gitu. Nah itu kan menderita banget 3 menit. Panjang tuh. Bener. Langsung di pikiran saya, ganti ya. Coba ya, saya naik ke lantai 4, saya loncat ke bawah, posisi kepala duluan. Ya, itu sama sakit juga, tapi kayaknya nggak sadar ya kalau. Terus mikir, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya meninggal, malunya seumur hidup. Jadi nggak mati terus cacat gitu kan. Wah, itu malunya minta ampun kan. Penderitaannya lebih panjang. Lebih panjang lagi. Nah, terus akhirnya mikir, oh iya, kebetulan Fakultas Farmasi sih ya. Di kampus ada yang namanya asam sianida. Tahu tuh. Yang tahu itu kisah orang meninggal gara-gara minum kopi. Ada sianidanya ini tahu pakarnya. Ada tuh sianida itu waktu belum zaman itu ya, belum zaman kabar. Belum kejadian itu. Kejadiannya kan 2012 yang saya ya. Kalau yang itu kan kemarin 2015 ya, 416. Nah, mikir ada sianida di lab nih. Besok saya ambil, saya campur ke makanan, tinggal makan beres. Ini orang kok kayak gimana Pak? Tahu gitu. Tapi tahu setelah saya mikirin hal itu, seketika ada yang teriak di telinga kanan saya. Audible, benar-benar kedengaran gitu. Benar-benar kedengaran dan jelas sekali. Okay. Suaranya dia berteriak. Dia bilang apa tuh? Dia bilangnya gini, goblok. Gituin. Siapa yang ngomong itu setan apa tuh? Saya dengar setelah dengar itu, saya langsung bangun, langsung maki-maki si iblis dia itu. Saya maki-maki si iblis, terus duduk berlutut berdoa minta ampun sama Tuhan karena punya pemikiran bodoh seperti itu. Ya ampun, jadi sebenarnya siapa sih yang bilang goblok di sini nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Intinya setelah mendengar itu langsung kayak sadar. Tiba-tiba, wah ini di mana nih kayak gitu. Nah setelah doa udah jadi lebih tenang. Besoknya Tuhan kasih apa tuh? Gift. Wow. Giftnya tuh teman-teman saya yang skripsinya selama ini saya bantu, mereka tiba-tiba datang ke kos. Terus? Jel, skripsimu mana yang belum? Ayo kita garap. Jadi dibantuin. Jadi diketik ulang gitu? Ketik ulang semua dari nol. Oh zaman itu kan belum ada yang cam scanner yang di scan langsung bisa diubah jadi PDF. Scannya masih ke tempat fotokopi. Oke. Oh jadi manual lagi diketik dari awal. Jadi dua teman saya pakai komputer apa pakai alat ketik? Mereka bawa laptopnya mereka. Oh, waktu itu ada laptop. Oh, iya. Jadi kan laptop saya ngilang. Oh iya, tadi lupa. Nah, jadi akhirnya mereka ya itu berkat Tuhan. Mereka datang bawa laptop mereka langsung ke saya dan ayo kita kerjain. Oke. 3 hari 3 malam beres. Langsung kelar kasih ke dosen langsung di ACC. Berapa bulan kemudian langsung disuruh sidang. Langsung lulus dari kampus. Iya. Dengan cepat gitu. Padahal udah jatuhnya udah kayak udah satu duka, udah putus lah ya pacar. Terus habis itu tambah lagi pressure dari keluarga, tambah lagi laptopnya hilang. Terus tiba-tiba karena ada pikiran untuk mau mati, udah mau mati nih, udah mau tujuan untuk meninggal. Terus tiba-tiba hanya karena kata goblok langsung menyadari betapa bodohnya. Akhirnya berlutut dan berdoa. Dan ketika menyerahkan diri, disitulah Tuhan ubah yang jadi sorrow atau yang jadi duka itu jadi hal baik dengan hal-hal yang tadi mustahil ya. Teman-teman tiba-tiba datang terus abis itu mau minta tolong kayak gitu. Nah terus setelah itu tuh setelah ngalamin proses itu gimana tuh dengan Tuhan tuh? Justru setelah ngalamin hal itu justru jadi semakin dekat sama Tuhan. Jadi mulai ya nggak baca Alkitab sih, cuma baca renungan harian. Nggak apa-apa, itu juga bagian sedikit tuh ya, agak naik kelas lah. Cuman tadinya cerita itu tuh nggak mau saya cerita ke banyak orang gitu. Terus akhirnya bisa saya cerita malam saat ini juga. Itu sebenarnya karena ada satu adik tingkat saya, itu orang Arab. Orang Islam, Arab. dia orang Muslim dan taat banget. Sangat fanatik ya. Fanatik iya, tapi taatnya luar biasa. Oh iya. Nggak pernah bolong 5 waktunya malah. Nah, dia tuh pada saat itu juga sedang skripsi dan dia mulai hilang kepercayaan diri. Terus mulai stres terus mulai datangin saya. 5 waktunya aja mulai bolong. Karena itu ya. Karena itu stress. Datang cerita ke saya. Pada saat dia cerita, akhirnya saya cerita kisah saya ini. Dia itu langsung ngelihat saya lama terus gila Kak, saya kok jadi kamu udah mati saya. Kamu kok kuat sih? Saya bilang gini loh.
Tuhan itu ngasih mengizinkan cobaan yang datang ke kita itu pasti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Mungkin kemampuan saya lebih dari kamu, makanya cobaan saya lebih berat. Gitu. Tapi kan kamu punya Tuhan. Nah, mulai sekarang kamu jangan bolong 5 waktu. Rajin-rajin itu sholat Senin Kamis. Sholat sunnah. Nah, plus tahajud. Iya, sorry. Sama tahajud. Saya yakin Tuhanmu pasti jawab doamu. Terus dijawab nggak? Dijawab. Dia juga mengalami hal yang sama. Lulus, sampai dia itu sempat bilang, Kak, ini kalau saya nggak lulus kita nggak bisa kuliah apoteker bareng. Saya enggak, pasti bisa. Wow, luar biasa. Kamu harus percaya sama Tuhan. Yakin sama Tuhan gitu. Dan pada akhirnya dia lakuin dan dia lulus. Dan udah selesai sekarang berdua. Kerennya ya. Dan kerennya waktu lulus, begitu dia tahu dia lulus, orang pertama yang dia cari saya. Anak kesaksian hidup tadi gitu. Langsung datang peluk nangis. Kak, makasih Kak, kalau bukan Kakak gimana nih? Saya bilang enggak. Itu semua dari Tuhan. Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi. Udah. Wow, luar biasa kisah dari Kak Angels. Dan itu mungkin yang belum pernah skripsi berasa biasa aja. Cobain namanya skripsi mana dosennya sorry maaf agak kepanjangan gitu. Oke, itu cerita kisah yang sangat luar biasa, dan dari turning point itu, dari pertolongan Tuhan di saat itu sampai hari ini jadi Kak Angels jadi dekat selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum lanjut, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat mengganjal banget. Dari proses yang panjang itu, siapa sih, kalau saya tanya nih, siapa sih Yesus dalam hidup Kak Angels? It's all about Jesus. Who is Jesus in your life? For me, Jesus is my father. Bapa. Kenapa itu kenapa Kak Angels mendefinisikan Yesus itu sebagai Bapa? Karena dialah yang menuntun saya. Iya, membimbing dalam proses itu. Membimbing, setiap saya ada keluh kesah saya curhatnya ke dia. Anak benar-benar. Iya, seperti itu. Beliaulah yang selalu mendukung dan menyertai dan membimbing dalam kehidupan itu karena pertolongan Tuhan. Nah, wow, ini cerita yang sangat luar biasa, dari mulai jauh jadi deket, dari mulai deket terus tiba-tiba mengizinkan diri tersesat. Itu kadang gitu lah teman-teman, hati-hati. Banyak bukan domba yang disesatkan, enggak, domba yang menyesatkan diri gitu. Terus habis itu setelah itu Tuhan tetap menyertai dengan pertolongan teman-teman, dan pada akhirnya ya udah deh balik lagi. Balik lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tapi justru kan tadi Kakak Angels cerita kalau misalnya ketika jauh dari Tuhan justru kayak hidup tuh dikasih enak. Justru itu jadi pertanyaan, kalau hidup enak-enak aja mungkin coba cek. Kamu mungkin gak bertumbuh kali ya. Ada sesuatu yang mungkin harus diproses lagi. Sampai pada akhirnya dekat sama Tuhan, malah diproses sama Tuhan ya. Malah dikasih banyak hal, diizinkan banyak hal terjadi. Tapi justru disitulah ada pertemuan pribadi Kakak Angels dengan Tuhan. Dan itulah disebut dengan a turning point. Jadi titik balik yang benar-benar. Titik balik itu karena pertemuan pribadi teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca, bisa langsung buka di cerita Saulus bertobat, ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, di situ diceritakan tentang Saulus itu dia bertobat. Ada turning point, dan itu semua karena pertemuan pribadi dia dengan Tuhan Yesus. Dia sama kayak Kakak Angels juga. Dia dengar suara waktu itu Pak Saulus mau pergi bunuh pengikut-pengikut Kristus, tiba-tiba Tuhan itu ngomong, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Langsung di situ dia mengalami kebutaan, dan pada akhirnya lewat proses yang panjang dia bertobat dan akhirnya dibaptis, dan Saulus itu menjadi Paulus yang kita kenal hari ini, dan pemberitaannya itu luar biasa. Itu ya, ketika kita ketemu pribadi dengan Tuhan, di titik itu kita akan jadi kesaksian buat banyak orang. Dan seperti yang tadi Kakak Angels cerita, Kakak Angels juga menjadi berkat atau menjadi kesaksian bagi orang-orang. Dan kayaknya sih satu berharap dia itu tidak hanya si teman Kak Angels yang harap itu tidak hanya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi bisa menemukan Yesus dalam hidupnya. Itu butuh didoakan itu tuh, biar mengalami Yesus dan akhirnya dia jadi Kristen. Temannya Kak Angels kalau dengar pengen itu doa pribadi. Kali luar biasa ya kisah Kak Angels. Nah, sebelum kita close nih, kira-kira banyak pasti yang nonton, banyak pasti yang tahu, terberkati dengan cerita Kak Angels. Tapi apa kira-kira pesan pribadi dari Kak Angels untuk teman-teman yang nonton atau teman-teman yang
lihat di luar sana kayak gitu. Dalam proses berjalan dengan Tuhan. Apa yang Kak Angels mau sampaikan? Kalau pesan dari saya buat teman-teman, ingat ketika kita ada mengalami masalah apapun, jangan pernah jauh dari Tuhan. Oh, haleluya. Jadikan Tuhan itu bapakmu, sahabatmu, orang yang terdekat sama kamu. Jadi ketika kita ada masalah, curhatlah sama Tuhan, jangan curhat sama manusia. Kalau curhat sama manusia nanti banyak sakit hati. Ekspektasinya nggak dipenuhi. Iya, benar sekali. Tapi kalau sama Tuhan, ingat, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi mungkin Tuhan tunda dulu doa kita. Karena Tuhan mau kasih yang lebih baik. Lebih baik, lebih besar, lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Jadi yang Tuhan inginkan kita tetap sabar dalam harapan dan tetap beriman teguh. Beriman bahwa apa yang saya minta dan saya doakan Tuhan pasti jawab. Karena itu ada ayatnya ya, apa yang sudah kamu berdoa dalam namaku kamu pasti akan menerimanya. Tapi itu tentang kita mau berjuang percaya tidak dan merebut kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya, panas banget nih materi kita hari ini. Dan juga situasinya agak panas ya. Tapi gak apa-apa. Terberkati gak sih? Gila, parah. Kakak Angels makasih banget udah hadir di Hubcast ini kayak gitu. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini mendapatkan pengharapan baru supaya lebih lagi bertumbuh. Karena yang tadi Kakak Angels bilang jangan jauh dari Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh. Yes, jadi banyak-banyaklah berdoa, ngambil waktu sama Tuhan. Oke, thank you very much for coming dan thank you very much karena sudah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di Hubcast selanjutnya. Thank you. Bye-bye.